Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut saja langsung ke videonya. Dalam 5 hari terakhir, Kekaisaran Yan menggunakan 50.000 pil nirwana untuk membuka lingkaran sihir. Lindong dan kelompoknya pergi ke Ancient Battle Light melalui lingkaran sihir. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini, serta warisan dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga demonic beast yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitarnya, dan lebih berbahaya saat malam hari. Dalam perjuangan ini pemenang akan dikenal di seluruh benua, dan yang kalah tidak meninggalkan apa-apa. Lindong memandang medan perang kuno yang dipenuhi formasi batuan aneh, aura kuno dan sunyi mengalir dari batu. Kekuatan Yuan yang luar biasa, seru Lindong dengan terkesan. Kekuatan Yuan di tempat ini jauh lebih kuat daripada di Kekaisaran Yan. Dengan menghirup udara, Lindong merasakan gelombang kekuatan Yuan memasuki tubuhnya. Setelah penyempurnaan kekuatan Yuan melonjak dan menyebar seperti gelombang panas, luasnya kekuatan Yuan di sini setidaknya 1 tingkat lebih kuat, pikir Lindong. Kultivasi di sini akan 2 kali lebih cepat. Dengan sapuan telapak tangannya, bola kekuatan Yuan muncul, berisi energi merah muda yang menghangatkan telapak tangannya. Energi itu mengingatkan Lindong pada sensasi panas matahari. Lindong terkejut, matanya menyusut, karena ini adalah Nirvana Ki. Gelombang kegembiraan tak terkendali muncul di matanya. Sebagai praktisi tahap manifestasi awal, dia tidak pernah menyangka bisa menarik Nirvana Ki dari udara. Medan perang kuno benar-benar luar biasa, pikir Lindong. Tidak heran kerajaan-kerajaan berlomba-lomba datang ke sini. Lindong tersenyum, matanya bersinar. Suara Little Marten di benaknya juga mengatakan bahwa medan perang kuno jauh lebih kuat dari Kekaisaran Yan. Dengan simbol leluhur pelahap, Lindong akan unggul dalam menyerap Nirvana Ki. Jika waktunya cukup, Lindong bisa mengumpulkan pil Nirvana untuk mencapai tahap Nirvana. Lindong mengangguk memandang bola Yuan Power di tangannya. Karena memiliki simbol leluhur, dia bisa menyerap kekuatan Yuan tanpa hambatan, membuatnya lebih efisien dalam menyempurnakan Nirvana Ki. Sementara itu Moling dan 3 peserta lainnya juga terkejut, wajah mereka mencerminkan kekaguman. Mereka juga merasakan kehadiran Nirvana Ki di sekitar mereka. Kita hampir sampai di medan perang kuno, ucap Moling menghilangkan kegembiraannya. Menurut peta, titik berkumpul terletak di sebelah utara. Mari kita segera bergerak sebelum malam hari tiba. Moling melanjutkan, semua orang tahu malam hari di sini penuh bahaya. Kekuatan Yuan melemah, sementara binatang iblis menjadi lebih kuat. Bahkan praktisi tahap Nirvana tidak berani berjalan sendirian saat malam. Lindong mengangguk setuju, mengingat peringatan Lin Fan tentang bahaya malam hari di medan perang kuno. Medan perang kuno memiliki beberapa titik berkumpul, tempat kelompok-kelompok berkumpul untuk menghindari bahaya saat malam hari. Jelas Moling dengan serius, perang 100 kekaisaran sudah dimulai, kita harus terus maju tanpa jalan kembali. Kita harus siap menghadapi kekejaman dan ketidakpastian. Tidak ada jaminan kita bisa mengumpulkan pil Nirvana dan mencapai tahap Nirvana. Oleh karena itu kita harus bersatu untuk meningkatkan peluang bertahan. Mari kita tinggalkan ego dan bekerja sama. Tambah Moling, matanya bersinar dengan kesadaran akan tantangan yang akan dihadapi. Dia tidak lagi berada di Kekaisaran Yan, dan karena itu dia bukan lagi pangeran ketiga yang disegani. Sekarang dia hanyalah peserta biasa dari perang 100 kekaisaran. Semua orang setuju dengan kata-kata Moling, termasuk juga Lin Lantiang. Mereka harus secepatnya menghindari malam hari agar aman dari serangan binatang buas. 5 sosok melintas di dataran liar medan perang kuno dengan kecepatan kilat. Suara angin rendah bergema di kejauhan. Mereka adalah Lindong dan kawan-kawan yang baru tiba di medan perang kuno. Tujuan mereka adalah titik berkumpul terdekat, karena ini adalah pengalaman pertama mereka. Semuanya terasa asing dan berbahaya. Malam di medan perang kuno sangat menakutkan karena binatang iblis dan makhluk aneh lainnya akan menguasai tempat ini. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan peserta dari kerajaan lain, semua orang menunjukkan sikap waspada. Hal ini membuat Lindong dan kawan-kawan fokus pada perjalanan dan mempercepat langkah mereka. Setengah jam kemudian, siluet kota muncul di cakrawala. Lindong dan kawan-kawan menghela nafas lega menyadari bahwa itu adalah titik berkumpul. Berhati-hatilah di dalam, kata Moling melambatkan kecepatannya. Medan perang kuno adalah dunia di mana yang kuat memakan yang lemah. Jangan terlalu rendah hati karena itu bisa menimbulkan masalah. Lindong mengangguk, dia siap menghadapi tantangan dan dengan kartu yang dimilikinya, dia yakin bisa menghadapi praktisi level Nirvana dan monster medan perang kuno.
Sementara Lindong dan kawan-kawan berdiskusi, mereka tiba di luar kota kuno. Kota ini tampak sederhana namun stabil dan tangguh menunjukkan usianya yang panjang. Di gerbang kota yang terbuat dari logam hitam, banyak peserta dari kerajaan lain berkumpul mengeluarkan aura kuat, namun yang mengejutkan Lindong adalah kehadiran selusin sosok yang menghalangi gerbang dengan bendera bergambar matahari kemasan. Apa yang terjadi? Lindong bertanya dengan alis berkerut. Tempat ini telah dikuasai, jawab Mo Ling dengan waspada. Kerajaan mana yang memiliki kekuatan seperti ini? Saint Light Empire telah mengambil alih titik berkumpul ini, biaya masuk adalah 10 pil nirvana, teriak suara kuat dari gerbang kota. Kota ini adalah tempat berkumpul umum, bagaimana kamu berani mengumpulkan pil nirvana? Ini terlalu berlebihan, seseorang mencoba protes. Di luar gerbang kota pria besar berkulit coklat dengan anting merah menanggapi protes tersebut, ekspresi kejam melintas di wajahnya. Dengan satu gerakan, dia melemparkan 3 benda dari tembok kota yang mendarat dengan keras di tanah. Kerumunan terkejut melihat 3 orang yang sudah tak bernyawa. Mereka dari Kekaisaran Daxi, mereka menolak kekuasaan Saint Light Empire, jadi kami menghabisi mereka. Pilihlah bayar 10 pil nirvana atau menolak, kami siap mengambil tindakan lagi. Pria itu tertawa sinis, suaranya penuh niat menghabisi. Melihat 3 orang-orang yang tergeletak, ekspresi kerumunan berubah. Yuan Power yang tersisa menunjukkan korban adalah praktisi tahap manifestasi awal. Kehadiran kematian yang mengerikan ini membuat beberapa orang sadar akan kenyataan tempat ini. Mata Lindong menyipit menyaksikan hukum kejam medan perang kuno. Di sini kekuatan menentukan segalanya, siapapun dengan kekuatan terbesar akan berkuasa. Semuanya, Saint Light Empire tidak bermaksud mempersulit, kami hanya mengumpulkan 10 pil nirvana dari setiap orang, selama kalian berkultivasi dengan baik, kalian akan segera memperolehnya, namun siapapun yang menantang martabat kami akan mengalami akibatnya. Suara gemuruh bergema dari dalam kota, disertai gelombang Yuan Power yang kuat. Tekanan tersebut membuat beberapa orang terkejut. Tahap manifestasi puncak, Lindong terkejut, matanya menatap ke dalam kota. Kekuatan tersebut jauh melampaui Mo Ling dan Lin Langtian, tidak heran Saint Light Empire berani mengambil alih kota ini. Gerbang luar terdiam sejenak sebelum seseorang membayar pil nirvana dan memasuki kota. Langit semakin gelap, membuat mereka harus bergerak cepat. Lindong dan kawan-kawan mengikuti antrian, bertukar pandang tanpa mencoba sesuatu yang berisiko. Mereka memprioritaskan memasuki kota untuk merasakan situasinya. Mo Ling menyerahkan pil nirvana yang dibutuhkan dan rombongan mereka masuk ke kota tanpa hambatan. Kota ini dibangun dari batu, oleh karena itu stabil dan tangguh. 8 menara batu di tengah kota menarik perhatian, aura kuat dari setiap menara sebanding dengan Mo Ling dan Lin Langtian. Menara tengah memiliki aura paling kuat, itu adalah milik praktisi tahap manifestasi puncak. Ternyata di dalam kota juga banyak orang dari kerajaan lain yang membantu Saint Light Empire untuk menguasai kota. 3 hari berselang sejak Lindong tiba di medan perang kuno di kota titik berkumpul, dia menjaga jarak dari orang lain, sementara Mo Ling berhasil mengumpulkan intelijen berharga. Hasilnya Lindong kini memahami situasi kota. Saint Light Empire yang tidak terkenal sebelumnya kini menguasai kota dengan kekuatan luar biasa. Mereka memasuki medan perang kuno dengan 20 peserta, termasuk 7 praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut dan 1 praktisi tahap manifestasi puncak. Kekuatan ini memungkinkan mereka memandang rendah kerajaan lain. Lindong telah memutuskan untuk melanjutkan latihan solonya setelah mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut. Meskipun berisiko, dia harus melakukannya karena kehadiran Mo Ling dan yang lain membatasi gerakannya. Sebelum pergi dia harus menyelesaikan satu masalah, yaitu Lin Langtian. Mata Lindong meruncing. Sejak memasuki medan perang kuno Lin Langtian terlihat pendiam. Namun itu tidak menenangkan Lindong, dia tahu musuh bebuyutan seperti Lin Langtian harus dihilangkan secepatnya. Setelah mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut, kamu bisa menggunakan simbol leluhur devouring untuk menghentikan efek malam hari. Ucap Little Marten muncul di bahu Lindong. Medan perang kuno penuh misteri, berlatih di sini sangat menguntungkan, tapi bersembunyi hanya membuatmu lemah. Lindong mengangguk, rasa ingin tahunya tentang tanah ini memuncak. Berhati-hatilah malam ini, Little Marten berbisik, menatap di kejauhan. Energi antara surga dan bumi sangat kuat dan banyak aura muncul di luar kota. Lindong terkejut, matanya berkedut. Apakah gerombolan iblis datang? Lindong bertanya dengan pelan. Gerombolan iblis adalah bencana mengerikan di medan perang kuno. Binatang iblis berkumpul pada malam hari menghancurkan semua yang ada di depannya. Lindong telah menyaksikan beberapa serangan kecil selama 3 hari terakhir, namun kali ini berbeda.
Kita harus berhati-hati, Little Marten memperingatkan, binatang iblis di sini jauh lebih ganas daripada di Kekaisaran Yan, bahkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut bisa terbunuh. Lindong mengangguk serius, matanya terfokus pada kejauhan, tiba-tiba saja kilatan merah tua muncul di langit membuat hati berdebar, tanah mulai bergetar dan seisi kota terguncang. Kota tersebut digempur oleh gelombang gerombolan iblis yang tak berujung, sirene berdering memecahkan keheningan, individu-individu cakap bereaksi dengan cepat melompat ke tembok kota dengan aura kuat, wajah mereka pucat ketakutan melanda hati mereka. Lindong menghela napas dalam-dalam, menyadari bahwa masalah pertamanya di medan perang kuno telah tiba. Di atas tembok kota, wajah-wajah muram menyambut pemandangan mengerikan ini, lautan mata merah pekat dari binatang iblis tak terhitung jumlahnya, aura ganas menyentuh langit membuat bulan berwarna merah pekat. Lindong juga terkejut dengan keadaan ini. Suara angin membelah bergema dari belakangnya, diikuti Mo Ling dan kawan-kawan yang terkesima oleh gerombolan iblis. Gerombolan ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Mo Ling berbicara dengan serius, jika kita lengah, kota ini akan runtuh dan banyak nyawa akan melayang. Mo Ling menatap Lindong dan berkata apa yang harus kita lakukan, marilah kita amati dulu, jawab Lindong dengan tenang, jumlah pejuang di kota cukup banyak, sehingga kita bisa bertahan hingga fajar. Mo Ling dan kawan-kawan mengangguk setuju, tak jauh dari mereka Lin Langtian hanya diam dengan wajahnya dingin dengan semburat kebencian. Tiba-tiba geraman menghancurkan bumi bergema dari gerombolan iblis diikuti keributan, Lindong terfokus melihat sumber suara, dia merasakan aura buas jauh lebih kuat dari binatang iblis biasa, binatang ini setara dengan praktisi tahap nirvana. Seorang praktisi manifestasi tingkat lanjut dari Kekaisaran Cahaya Suci berteriak dengan bangga, selama kita bersatu kita akan selamat dari bencana ini, Kekaisaran Cahaya Suci akan melindungi kita. Beberapa pendukung setia Kekaisaran Cahaya Suci menyambut seruan tersebut, namun praktisi elit dari kerajaan lain terlihat tidak senang, tetapi tidak berani mengungkapkan ketidaksetujuan mereka. Dominasi Kekaisaran Cahaya Suci terbentuk dalam beberapa hari dibangun dengan kekuatan dan kekerasan. Mo Ling mendengus menatap sosok yang berdiri di atas menara, orang sombong itu datang lagi. Lindong berbalik, melihat Xia Huang praktisi manifestasi tingkat lanjut dari Kekaisaran Cahaya Suci. Dia mengenakan baju emas, wajahnya penuh kesombongan, percaya diri sebagai penguasa wilayah ini. Xia Huang baru saja mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut, menguasai seni bela diri manifestasi, kekuatannya menyaingi praktisi tingkat lanjut biasa membuatnya semakin arogan. Xia Huang berdiri di menara dikelilingi oleh selusin praktisi elit Kekaisaran Cahaya Suci, dia menatap gerombolan iblis dengan serius, lalu berbalik kepada praktisi di belakangnya. Tidak perlu khawatir, kata Xia Huang dengan sombong, kita memiliki banyak praktisi elit di sini, biarkan mereka bertarung untuk kita, dengan demikian, kita bisa mengendalikan mereka dan mengambil pil nirvana mereka. Dia tertawa dingin, menunjukkan ambisi Kekaisaran Cahaya Suci untuk menguasai medan perang kuno. Sepertinya aura ke arah itu lebih ganas daripada yang lain, pasti ada beberapa binatang iblis yang kuat di dalam gerombolan iblis itu. Mata Xia Huang menyapu seluruh wilayah luar kota, segera, perhatiannya beralih sebelum dia melihat Mo Ling dan yang lainnya. Xia Huang memandang Mo Ling dan kawan-kawan dengan kilatan berbisa, kalian dari Kekaisaran Yan, bergabunglah dan jaga tembok barat laut, hentikan gerombolan iblis memasuki kota, teriak Xia Huang. Mo Ling dan kawan-kawan terkejut, merasakan aroma perangkap, mereka menyadari bahwa Xia Huang ingin menggunakan gerombolan iblis untuk menghancurkan mereka. Du Yun menjadi sangat marah, Xia Huang apakah kamu pikir kami adalah bawahanmu? Xia Huang mendengarnya menjadi sangat marah, apa kalian bodoh, di sini Kekaisaran Cahaya Suci yang memerintah, tolak perintahku kalian akan diusir dan diberikan kepada gerombolan iblis sebagai santapan, teriaknya dengan dingin. Mo Ling menenangkan Du Yun dan Men San dengan suara lembut, sabar kita tidak bisa melawan Kekaisaran Cahaya Suci sekarang. Du Yun dan Men San mengertakkan gigi, memahami kekuatan Kekaisaran Cahaya Suci, mereka memiliki praktisi elit dan manifestasi puncak yang kuat. Sementara itu Lindong hanya diam, mata cekungnya berkilauan dingin. Xia Huang terlalu sombong tapi Lindong tidak akan terpancing, ia menunggu waktu yang tepat. Xia Huang tertawa dingin di atas menara, Kekaisaran Yan, kekaisaran apa itu aku belum pernah mendengarnya, kalian berani menantang Kekaisaran Cahaya Suci, dasar tumpukan sampah. Mo Ling dan kawan-kawan sangat marah mendengar perkataannya, wajah mereka sangat suram. Tiba-tiba Lindong muncul dari belakang, suaranya santai namun penuh tekad, melawan orang bodoh seperti itu, kesabaran tidak akan menyelesaikan masalah,
semua mata terfokus pada Lindong, merasakan aura kuat yang tersembunyi di balik kata-katanya. Kau benar-benar berani mengatakan bahwa aku sampah? Mata Xia Huang langsung menjadi gelap, dia menatap tajam ke arah Lindong saat suara melengking terdengar, sepertinya kalian orang kampung benar-benar menjadi agak berani. Sampah tahap manifestasi awal berani menantang Saint Light Empireku. Aku akan langsung menghabisi kalian semua dan menggantung kalian di tembok kota. Mari kita lihat siapa lagi yang berani bersikap kasar kepada Saint Light Empireku di masa depan. Tangkap semua sampah ini dari Kekaisaran Yan. Saat perintah tegas Xia Huang memudar, selusin praktisi di belakangnya dengan sigap melihat ke arah Lindong dan kelompoknya. Gelombang Yuan Power yang kuat perlahan menyebar keluar saat sosok mereka dengan cepat melesat maju, mengelilingi dan menjebak Lindong dan teman-temannya. Setelah melihat ini, ekspresi trio Moling berubah. Segera setelah itu mereka melangkah maju dan dengan waspada mengamati situasi. Namun tepat saat pertarungan akan pecah, raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar di luar kota. Tanah mulai bergetar saat gerombolan iblis merah melonjak ke depan. Seperti gelombang tsunami, mereka menyapu ke arah kota. Pemandangan 10.000 demonic beast membuat kaki banyak orang berubah menjadi jeli tak bisa bergerak. Saat suaranya yang menyeramkan memudar, tatapan Xia Huang segera beralih ke tempat lain saat teriakan bergema, memerintahkan semua praktisi untuk melawan gerombolan iblis itu. Lindong dengan dingin menatap sosok Xia Huang, niat menghaisi yang kental terpancar di matanya. Dalam hatinya pendapat baik yang dia miliki tentang Kekaisaran Cahaya Suci memudar. Orang-orang ini benar-benar terlalu menjijikkan. Tak lama kemudian Moling berteriak, gerombolan iblis datang. Lindong berbalik melihat gerombolan iblis raksasa menyerang tembok kota. Serangan Yuan Power dari atas tembok kota menghujani binatang iblis, tetapi mereka terus menerjang tanpa ampun. Suara menghantam dan teriakan memecah keheningan. Binatang iblis merah melompati tembok, menggigit manusia. Bau cairan merah memicu keganasan binatang iblis lainnya. Beberapa binatang iblis juga menyerbu tembok kota tempat Lindong dan yang lainnya berada. Namun binatang buas itu dengan cepat dihabisi. Lindong menangkap binatang iblis yang menerkam dengan tangannya saat kekuatan terbang keluar dari tengah telapak tangannya dan langsung menghancurkan kepala binatang iblis itu. Tepat ketika dia akan membuangnya, dia tiba-tiba merasakan gelombang energi. Segera kekuatan hisap meletus dari tengah telapak tangannya saat benda merah melesat keluar dari kepala binatang iblis. Lindong menangkap benda merah tua dan melihatnya, menemukan bahwa itu adalah sesuatu yang mirip dengan kristal iblis. Namun ada jejak energi merah menyala di dalam kristal iblis ini. Kristal binatang iblis medan perang kuno sebenarnya mengandung energi nirvana. Ketika ia merasakan bahwa sepotong energi merah menyala, keheranan melintas di mata Lindong. Tidak heran tubuh binatang iblis di sini sekuat logam. Ternyata mereka menjadi lebih kuat setelah menyerap energi nirvana. Lindong menggenggam kristal iblis dan memicu kekuatan simbol pelahap dari telapak tangannya. Energi nirvana di dalam kristal itu langsung diserap dan mengubah kristal menjadi debu. Namun Lindong merasa sedikit kecewa karena jumlah energi nirvana yang diperoleh sangat sedikit. Dia membutuhkan 100 atau 1000 kristal iblis untuk mencapai hasil yang signifikan. Binatang iblis ini ternyata sangat berguna, ucapnya dengan terkesan. Melihat gerombolan iblis merah, Lindong merasa bersemangat. Baginya mereka kini merupakan sumber pil nirvana yang melimpah. Jumlah pil nirvana Lindong saat ini hanya sedikit di atas 1000. Dengan melahap kristal iblis, jumlahnya akan berlipat ganda. Ini jalan pintas yang sangat menguntungkan, barang yang benar-benar bagus. Lindong menjadi sangat bersemangat. Dia melompat dari tembok kota, cahaya matahari bersinar dari tubuhnya. Setiap pukulan tinjunya mengeluarkan gelombang Yuan Power dahsyat, menghancurkan binatang iblis di sekitarnya. Kristal iblis terbang ke arahnya disapu ke lengan dan dilahap. Energi nirvana panas mengalir ke seluruh tubuh dan memperkuat kekuatan Yuan Lindong. Pertempuran ini sangat menguntungkan. Kerumunan di atas tembok kota terkejut melihat Lindong melahap kristal iblis. Mereka tahu energi nirvana ada di dalamnya, tapi tidak berani menyerang gerombolan iblis tanpa simbol leluhur pelahap seperti Lindong. Mereka hanya bisa menonton iri saat Lindong memanfaatkan keuntungan besar ini, mengisi kembali energinya dengan energi nirvana. Di menara tinggi, Xia Huang menatap Lindong dengan sinis. Dia bergumam rendah, "Anak bodoh, habiskan kekuatanmu untuk berburu kristal iblis. Ketika gerombolan iblis itu berakhir, aku akan menunjukkan bahwa semua kerja kerasmu akan menjadi milikku. Kekaisaran Cahaya Suci kami adalah penguasa di sini, sedangkan kau hanya budak yang mengumpulkan pil nirvana untuk kami."